Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi tentang transfer. Nama kelompok anggota kami terdiri dari yang pertama, Brian Agung Putra Nusantara, 2. Lilia Indah Ermawati, 3. Nathaniel Atra Pratama, dan yang keempat, Yofianda Harwin Diara. Pengertian transfer. Menurut KBBI, transfer berarti pindah atau beralih tempat. Dalam keuangan, pengertian transfer adalah kiriman uang yang diterima bank termasuk hasil inkaso yang ditagih melalui bank, yang akan diteruskan kepada bank lain untuk dibayarkan kepada nasabah. Secara sederhana, transfer bisa diartikan suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Jenis transfer. Jenis transfer berdasarkan lalu lintas dananya. Transfer dibedakan menjadi yang pertama, transfer keluar, outgoing transfer, yaitu pengiriman uang atas perintah nasabah atau bagian bank tertentu untuk keuntungan pihak lain pada bank lain atau cabang bank sendiri. Yang kedua, transfer masuk, incoming transfer, yaitu pengiriman uang yang diterima dari cabang lain bank sendiri atau dari bank lain untuk keuntungan nasabah sendiri atau penerima dana pada bank sendiri. Jenis transfer berdasarkan dari alat atau sarana pemberitahuan yang digunakan. Transfer dibedakan menjadi yang pertama, pengiriman uang dengan surat. Pengiriman uang dengan surat diartikan jika bank pengirim mengirimkan perintah membayar kepada pembayar dilakukan dengan surat yang dikirim melalui pos atau perusahaan atau internasional. Yang kedua, pengiriman uang dengan wesel. Bank pengirim menerbitkan cek bank atas nama atau unjuk untuk nasabah yang dapat dicairkan pada kantor cabang bank pengirim yang telah ditentukan. Bank pengirim baru menerbitkan cek bank setelah nasabah menyetorkan secara efektif uang senilai nominal cek bank. Yang ketiga, pengiriman uang dengan telex atau telegram. Bank pengirim mengirimkan perintah membayar kepada bank pembayar dengan telex atau telegram. Yang keempat, transfer dengan faksimil. Bank pengirim mengirimkan perintah membayar kepada bank pembayar dengan faksimil. Pengiriman dengan faksimil lebih terjamin karena perintah membayarnya diterima tertulis seperti aslinya atau fotokopinya. Yang kelima, transfer dengan buku tabungan atau ATM. Bank pengirim mengharuskan penerimanya membuka buku tabungan dan ATM-nya pada bank pengirim. Bank pengirim haruslah bank yang telah terkomputerisasi dan online. Uang yang akan dikirim disetorkan pada buku tabungan saja dan pencairannya dengan ATM-nya di tempat atau kota lain. Jenis transfer berdasarkan dari tempat yang dituju transfer dibedakan menjadi yang pertama, transfer dalam negeri. Transfer dalam negeri adalah transfer di mana wilayah atau tempat penerima transfer masih berada dalam negara yang sama dengan pengirim transfer valuta yang digunakan biasanya dalam valuta sendiri yaitu valuta rupiah. Yang kedua, transfer luar negeri. Transfer luar negeri adalah di mana wilayah atau tempat penerima transfer dengan pengirim uang berada di tempat yang berbeda. Valuta yang dipergunakan biasanya valuta asing. Bila pembayaran untuk pengiriman uang ini dalam rupiah, maka harus dibuat kontrak jual mata uang yang diinginkan. Jenis transfer berdasarkan mekanisme pelaksanaannya. Transfer dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, transfer melalui Bank Indonesia. Yang kedua, transfer melalui bank lain. Yang ketiga, transfer melalui cabang bank sendiri. Jenis transfer berdasarkan kepentingan pihak pemakai jasa. Yang pertama, transfer untuk kepentingan debitur. Yang kedua, transfer untuk kepentingan non-debitur. Yang ketiga, transfer untuk kepentingan bagian-bagian dalam bank itu sendiri. Jenis transfer berdasarkan setoran dananya. Yang pertama, debit, rekening, giro atau tabungan atau deposito. Yang kedua, kas atau tunai. Yang ketiga, setoran clearing. Yang keempat, hasil inkaso. Jenis transfer berdasarkan jumlah pengiriman. Yang pertama, transfer uang dengan nominal kecil. Transfer dengan nominal kecil yaitu transfer yang nilainya kurang dari 100 juta. Transfer sejumlah kurang dari 100 juta bisa dilakukan melalui lembaga clearing setempat dan atau melalui RTGS atau Real Time Gross Settlement, yaitu transfer dengan sistem elektronik. Yang kedua, transfer uang dengan nominal besar. Transfer sejumlah besar yaitu transfer yang nilainya sebesar 100 juta dan atau lebih dari itu, maka pelaksanaan transfer tersebut melalui sistem RTGS, Real Time Gross Settlement. RTGS yang merupakan kegiatan pengiriman uang melalui sistem elektronik yang sudah disiapkan oleh Bank Indonesia. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan transfer. Yang pertama, nasabah sebagai pihak pemilik dana, pengirim, atau penerima dana yang akan memindahkan dananya atau menerima sejumlah dana dari pihak pengirim melalui jasa pengiriman uang. Yang kedua, bank penarik, drawer bank.
bank pelaku transfer atau bank yang menerima dana dan amanat dari nasabah untuk ditransfer kepada drawer atau bank tertarik yang kemudian diserahkan kepada penerima dana beneficiary. Yang ketiga, bank tertarik, drawee bank. Bank yang menerima transfer masuk dari drawer bank untuk diteruskan atau dibayarkan kepada penerima beneficiary. Yang keempat, beneficiary, pihak terakhir yang berhak menerima dana transfer dari drawee bank. Mekanisme transfer. Transfer itu sendiri bisa memperlancar transaksi perdagangan, mempermudah transaksi pembayaran, dan dengan menggunakan sistem transfer maka keamanan untuk transaksi nasabah sendiri lebih terjamin. Untuk menggambarkan aktivitas transfer, maka di bawah ini kami akan memberikan ilustrasi terkait dengan bagaimana mekanisme transfer. Contoh, Anita mengirimkan uang melalui Bank MB Surabaya sebesar 10 juta, ditunjukkan kepada Ananda, nasabah Bank BCA Surabaya. Penjelasan, Anita, nasabah Bank ABC Surabaya, mengirimkan dananya kepada Ananda melalui Bank ABC Surabaya. Anita mengisi formulir aplikasi transfer di Bank ABC Surabaya. Bank ABC Surabaya atas permintaan Anita meneruskan permintaan transfer tersebut untuk mengirimkan dana ke Bank BCA Surabaya. Atas permintaan tersebut, Bank ABC menerbitkan nota kredit atau warkat untuk diserahkan kepada Bank Indonesia Lembaga Clearing. Bank Indonesia Lembaga Clearing menerima warkat dari Bank ABC untuk keuntungan nasabah Bank BCA Surabaya. Bank Indonesia akan memilah semua warga untuk diserahkan kepada bank yang dituju. Berdasarkan nota kredit Bank ABC, maka Bank Indonesia akan mengurangi saldo dana Bank ABC Surabaya dan menambahkan dana ke saldo rekening dana Bank BCA Surabaya. Oleh karena itu, saldo giro pada Bank Indonesia di Bank ABC akan berkurang dan saldo giro pada Bank Indonesia di Bank BCA akan bertambah. Bank BCA Surabaya, pada sore hari, Bank BCA Surabaya mengambil nota kredit yang dikirim oleh Bank ABC dari Bank Indonesia. Nota kredit tersebut merupakan kiriman uang dari nasabah Bank ABC untuk keuntungan Ananda, nasabah Bank BCA. Bank BCA akan mengkreditkan kiriman uang tersebut ke rekening Ananda, sehingga saldo rekening Ananda akan bertambah. Ananda bisa mengambil kiriman uang tersebut di Bank BCA Surabaya. Prosedur transfer. Jika seseorang ingin melakukan transfer bank, ia mengunjungi sebuah bank dan bank memberikan bentuk yang seseorang diharuskan untuk menyerahkan dengan rincian yang tepat untuk banknya. Sementara membuat transfer bank, Anda harus memiliki rincian sebagai berikut. Pertama, nama bank. Kedua, nama penerima pembayaran. Ketiga, urutkan kode. Keempat, nomor rekening. Kelima, IBAN. Keenam, SWIFT. Transfer bank biasanya memakan waktu 3-4 hari untuk mencerminkan jumlah dalam akun penerima pembayaran itu. Namun, beberapa bank memiliki sistem pengolahan yang cepat dan jumlahnya tertransfer hari yang sama. Sementara membuat transfer bank, kita harus selalu memasukkan nomor referensi yang tepat untuk membantu penerima pembayaran menemukan akun. Kelebihan dan kekurangan transfer. Kelebihan transfer, menghemat waktu dan biaya perjalanan bagi nasabah. Keuntungan yang lain, nasabah dapat melakukan transaksi perbankan kapan saja dan dari mana saja, asalkan tersedia jaringan internet. Sedangkan bagi pihak bank, internet banking memungkinkan bank untuk mengurangi biaya operasional. Internet banking akan mengurangi nasabah yang datang ke bank, sehingga bank dapat menggunakan kantor yang lebih kecil dan pegawai yang lebih sedikit. Kedua hal tersebut menyebabkan bank dapat mengurangi biaya sewa tempat dan gaji karyawan. Transaksi yang dapat dilakukan melalui internet banking adalah transfer uang, pengecekan saldo, pemindah bukuan, pembayaran tagihan-tagihan, informasi rekening, transaksi-transaksi, dan lain-lain. Transaksi yang berhubungan dengan penyetoran dan pengambilan uang dilakukan dengan cara biasa, yaitu melalui teller bank atau ATM. Kekurangan transfer. Yang pertama, kurangnya fleksibilitas. Agar bisa mengakses internet banking, seorang nasabah harus terkoneksi dengan jaringan internet. Meskipun semakin hari akses internet bisa didapatkan dengan mudah, tapi tetap saja ada daerah-daerah tertentu yang kesulitan untuk mendapatkan jaringan internet. Yang kedua, masalah keamanan. Salah satu titik lemah dimanfaatkannya transaksi internet banking adalah ketika melakukan proses transaksi menggunakan layanan internet di tempat umum atau memakai hotspot, baik yang berbayar maupun yang gratis. Cara pelaku cybercrime adalah dengan cara menginterupsi sistem elektronik ketika calon korban sedang bertransaksi. Modus ini dalam komunitas yang perhatian dengan masalah keamanan berinternet dinamakan dengan man in the middle. Yang ketiga, kendala teknis. Dalam bertransaksi melalui internet banking, munculnya berbagai kendala teknis juga menghantui. Misalnya ketika sedang melakukan transaksi, tiba-tiba aliran listrik terputus atau proses koneksi gagal karena ada gangguan pada jaringan.
Perbedaan antara transfer, inkaso, dan clearing. Yang pertama, transfer. Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditunjukkan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Yang kedua, inkaso. Inkaso adalah pemberian kuasa pada bank oleh nasabah, baik perusahaan maupun perorangan, untuk melakukan penagihan terhadap surat-surat berharga, baik yang berdokumen maupun yang tidak berdokumen, yang harus dibayar setelah pihak yang bersangkutan, pembayar atau tertarik, berada di tempat lain dalam atau luar negeri menyetujui pembayarannya. Dalam arti lain, inkaso merupakan kegiatan jasa bank untuk melakukan amanat dari pihak ketiga berupa penagihan sejumlah uang kepada seseorang atau badan tertentu di kota lain yang telah ditunjuk oleh pemberi amanat. Yang ketiga, clearing. Clearing adalah suatu cara penyelesaian utang piutang antara bank-bank peserta clearing dalam bentuk warkat atau surat-surat berharga di suatu tempat tertentu. Warkat clearing antara lain cek, biliet giro, CD, nota debit, dan nota kredit. Warkat harus dinyatakan dalam mata uang rupiah bernilai nominal penuh dan telah jatuh tempo. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.